Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Nah, pada video kali ini gue bakal membahas alur cerita komik yang berjudul Novel Extra. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Di episode sebelumnya, kita terlihat Seven sedang digendong oleh seseorang dan bahunya terkena oleh anak panah. Mereka terlihat seperti sedang melarikan diri dari sesuatu. Kemudian mereka pun menengok ke belakang dan melihat adanya monster raksasa dengan gigi yang tajam sedang mengejar mereka. Cerita pun berlanjut, kembali ke masa sekarang. Masih di dalam dungeon, kita diperlihatkan sebuah scan di mana tim Kim Ha-jin yang sedang bertarung melawan monster. Terlihat adanya monster yang berbentuk seperti bunglon itu sedang menembakkan sinar beam dari mulutnya. Lalu seorang kadet berambut merah itu menggunakan perisainya untuk menangkis serangan monster itu. Seorang pria di belakangnya juga mulai menembakkan anak panahnya ke arah para monster. Para kadet yang lain pun juga bertarung dengan sangat sengit melawan para monster itu. Selang berjalannya waktu, monster pun berhasil dikalahkan. Jaden yang mengangkat pedangnya lalu berkata, "Apa kita sudah selesai di sini? Kebanyakan monster di sini adalah salamander dan peanut flames. Jadi, ini tak begitu sulit." Selain anak panah sebelumnya, sepertinya di sini tidak ada jebakan yang lainnya. Sepertinya kita bisa melanjutkan perjalanan. Kim Ha-jin yang mendengarkan percakapan itu pun menjadi berpikir. Anak panah yang barusan itu, kadet dengan kewaspadaan tertinggi seperti Yoyun-ha saja tak bisa menyadarinya. Apa itu memang jebakan di tes ini? Sebenarnya, apa itu? Kemudian Kim Ha-jin merasakan adanya sebuah bahaya di belakangnya. Kim Ha-jin kemudian menengok ke belakang untuk melihat apa itu. Di sana terlihat seekor salamander yang sedang bersiap untuk menembakkan nafas apinya. Kim Ha-jin yang menyadari itu menjadi panik. Lalu tak selang lama monster itu pun menembakkan nafas apinya. Di saat anggota yang lain sedang terkejut karena adanya serangan dadakan dari belakang, Kim Ha-jin yang sudah menyadarinya langsung menggunakan kekuatan stigma miliknya untuk berubah menjadi perisai air. Diar! Terlihat kedua serangan itu berbentrokan satu sama lain. Pada akhirnya perisai milik Kim Ha-jin dapat menahan serangan dari salamander itu. Kim Ha-jin pun kemudian menembak monster itu dan langsung dikalahkan. Para kadet lain yang melihatnya menjadi terkejut. Lalu, Jaden tiba-tiba menarik baju Kim Ha-jin sambil berkata, "Oi penembak jitu, bajingan kau. Kemana saja kau saat kutanya ada yang punya atribut air atau tidak?" Kim Ha-jin pun menjawab, "Yang tadi itu cuma efek dari sebuah item yang kupakai." Jaden pun membalas omongannya, "Apa kau pikir aku percaya dengan omong kosongmu itu?" Lalu kadet yang lain ikut berkata, "Sudahlah, kita tak punya banyak waktu. Yang barusan itu kemungkinan adalah monster yang asli, bukan? Kenapa di tempat seperti ini ada monster seperti itu?" Yoyun-ha kemudian menjawab,
Lingkungan di tempat ini mengikuti lingkungan yang ada di dalam dungeon yang asli. Jadi, mungkin salamander tadi memang bisa tumbuh di tempat seperti ini. Seharusnya kita mendapatkan banyak sekali poin dari apa yang barusan terjadi. Jadi, untuk sekarang kita harus tetap bergerak. Kemudian, anggota tim pun berjalan menjauhi area itu. Yoyonha yang melihat kejadian tadi pun menjadi berpikir. Item magic itu kemungkinan adalah sebuah kebohongan. Item seperti itu tidak mungkin bisa dia dapatkan. Dia bahkan tak bisa membeli sebuah pistol Desert Eagle. Tetapi, kenapa seseorang yang bukan Kim Soo-ho atau Shin Jong-ha bisa menggunakan item yang berisi magic power seperti itu? Dia juga mengetahui kelemahan Mountain Tyrant, dan dia juga bisa menggunakan magic item. Dan alasan dia menyembunyikan semua itu, mungkinkah dia adalah seorang djinn? Cerita pun berlanjut. Beralih ke tim milik China Yun. Di sana terlihat adanya monster yang bertubuh seperti golem dan mengeluarkan magma dari tubuhnya. Kemudian seorang pria di tim milik China Yun berkata, "Dia pasti adalah bos dungeon, bukan? Hah, bagaimana cara kita untuk membunuh makhluk seperti itu?" Lalu China Yun menjawab, "Kalau cuman kita saja mungkin akan sulit. Tim lainnya pasti sampai di sini sebentar lagi. Sebaiknya kita bekerja sama dengan mereka saja. Untuk sekarang, lebih baik kita bersembunyi dahulu. Di sini, kita juga masih harus merawat Seven. Sebenarnya, dari mana sih datangnya panah itu? Bukankah terlalu sulit untuk sekedar tes?" Seven yang mendengarnya pun berpikir, "Maafkan aku semuanya, karena aku terkena panah itu. Kenapa aku selalu seperti ini? Rasanya seperti tak ada hal baik yang terjadi semenjak aku datang ke Akademi Cube." Lalu, secara tiba-tiba, Seven mendengar sebuah suara dari dalam kepalanya. "Hei bocah, apa kau ingin menjadi kuat? Kau pasti sudah menderita selama ini, bukan? Aku bisa memberikanmu kekuatan. Bayarannya sangat murah, lebih murah daripada mempertaruhkan segalanya." Seven yang mendengar suara itu langsung menjawab dan mengulurkan tangannya. Aku ingin menjadi kuat." Makhluk di dalam suara itu pun menjawab, "Aku mengerti," sambil menarik Seven ke dalam dirinya. Tiba-tiba saja, Seven berteriak kesakitan. "Ah!" Anggota tim miliknya pun menjadi panik dan langsung menghampirinya. Lalu China Yun mengatakan, "Dia kenapa? Apa yang sedang kalian lakukan? Cepat ke sini dan bantu pegang tangannya." China Yun pun melihat ke belakang, dan dia dikejutkan karena dia melihat mata monster yang menatap ke arah dirinya. Semua anggota menjadi panik dan monster itu pun menyerang. Monster itu mengayunkan tangannya yang sangat besar ke arah bangunan di depannya. Anggota tim China Yun pun menjadi panik dan mereka berlari. Tetapi mereka terlambat. Mereka pun terkena serangan dari monster itu. Anggota tim China Yun yang lain pun menjadi tumbang. Di sana terlihat hanya China Yun sendiri yang masih sadar. Tetapi walaupun dia masih sadar,
Ia tidak bisa bergerak dan ia kesakitan akibat serangan dari monster itu. Lalu, Chae Na-yun melihat ke arah monster itu dan berpikir, tidak mungkin monster seperti itu adalah sebuah boneka buatan. Apa aku akan mati di sini? Lalu monster itu terlihat seperti akan menyerang Chae Na-yun. Lalu tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Ledakan itu dapat menggagalkan serangan monster. Lalu monster itu melihat, sebenarnya siapa yang menembaknya? Ternyata itu adalah Kim Ha-jin sambil memegang pistolnya ke arah monster. Cerita pun berlanjut. Kita akan flashback sebentar beberapa menit sebelumnya. Anggota tim Kim Ha-jin yang sedang menelusuri gua itu malah bertemu tumpukan batu yang sangat besar. Di sana, Jaden bertanya kepada Kim Ha-jin, "Hei penembak jitu, kau tadi bilang kalau kau bisa melihat area bos setelah titik ini, tetapi nyatanya tempat ini diblokir." Kim Ha-jin pun menjawab, tempatnya memang di sekitar sini. Area bosnya seharusnya ada di balik tembok ini. Coba hancurkan saja temboknya. Lalu, Jaden pun mencoba menyerang tembok itu. Tetapi serangannya tidak mempan dan malah membuat dirinya kesakitan. Dia pun berteriak, "Ah, tembok apa ini? Tembok ini jelas tidak bisa dihancurkan." Lalu, Hazuki berkata sambil menunjuk ke arah tembok, "Ah, coba lihat ke sana. Ada sebuah celah." Lalu, Kim Ha-jin pun menawarkan diri untuk coba memasuki celah itu. Lalu, terlihat Kim Ha-jin sedang memanjat tembok itu dengan sangat cepat. Kim Ha-jin pun sampai di celah itu. Lalu, ia memasukinya. Kemudian, Kim Ha-jin menghancurkan tembok batu itu dari dalam. Anggota tim Kim Ha-jin pun dapat memasuki ruangan bos. Kembali ke masa sekarang. Kim Ha-jin yang berhasil menghentikan serangan monster itu lalu berteriak kepada Chae Na-yun, "Na-yun, berhentilah melamun dan menyingkir dari sana. Dan juga, selamatkan aku." Lalu tiba-tiba para kadet yang lain langsung menyerang monster itu. Mereka yang menyerang menyadari kalau serangannya tidak mempan terhadap monster itu. Lalu Chae Na-yun mengambil panah dan bersiap untuk menembak ke arah monster itu. Chae Na-yun mengatakan, "Tolong ulur waktu untukku, sebentar saja." Para kadet yang lain terlihat sedang mengulur waktu dengan bertarung melawan monsternya. Lalu tiba-tiba, Seven muncul dengan menyerang monster itu dengan ganas. Lalu, Chae Na-yun yang sedang bersiap untuk menembak pun berpikir, tidak seperti waktu itu. Kali ini, semuanya akan berbeda. Dia pun langsung menembakkan panahnya ke arah monster. Terlihat monster itu langsung mokat karena serangannya Na-yun. Setelah pertempuran berakhir, para kadet pun langsung berkumpul. Kim Ha-jin melihat ke arah Seven. Kim Ha-jin pun berpikir, Seven tidak berubah dan menjadi The Jin yang sempurna. Alurnya berubah dari cerita yang asli. Tetapi, hal ini hanya ditunda untuk sementara. Dia sudah membuat kontrak dengan seorang demon. Karena aku tidak tahu kapan dia akan mengamuk,
ini akan menjadi lebih berbahaya mulai dari sekarang. Lalu, Chae Na-yun melihat ke arah Kim Ha-jin yang sedang duduk. Na-yun pun menghampirinya dan mengatakan, "Hei, kurasa aku setidaknya harus mengatakan ini." "Terima kasih," ucap Chae Na-yun sambil tersipu malu. Kim Ha-jin yang mendengarnya menjadi kaget dan mengatakan, "Apa?" Chae Na-yun pun langsung menjawab, Itu yang kubilang, paham?" Mendengar perkataannya, Kim Ha-jin pun menjadi berpikir. Dia bilang berterima kasih, seorang Chae Na-yun. Hidup Na-yun dipenuhi oleh tragedi. Tragedi yang pertama terjadi pada ulang tahunnya yang ke-6. Dia kehilangan ibunya karena ulah seorang dejin, dan dia bertekad untuk menjadi seorang hero. Pada usia di mana anak-anak normal lainnya menghabiskan waktu dengan tertawa riang dan asik bermain, Na-yun terus memaksa dirinya untuk menjalani hero training yang sangat sulit. Dan dia pun tidak bisa untuk menjalin hubungan pertemanan yang sangat erat. Karena menceritakan kepada seseorang mengenai perasaannya yang sangat terdalam tidak ada bedanya dengan menunjukkan kelemahannya. Itulah mengapa tidak banyak orang yang mendapatkan ucapan terima kasih darinya. Dan hanya ada sedikit orang yang bisa mengaku kalau mereka teman sejati dari Chae Na-yun. Karena kata maaf lebih sering ditulis dibandingkan dengan terima kasih. Tentu saja olehku yang merupakan sang penulis. Cerita pun berlanjut. Terlihat Chae Na-yun yang mengatakan, "Jadi, kenapa kamu diganggu oleh Jongha dan gengnya kalau kau sekuat ini? Aku melihatmu yang bisa menghentikan magma golem itu. Kalau kau sekuat itu, kau seharusnya bisa mengalahkan mereka yang mengganggumu dalam satu serangan." Kim Ha-jin pun menjawab, "Aku tidak melakukan apapun karena aku tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan." Na-yun menjadi bingung dan bertanya, "Apa yang kau bicarakan? Aku baru saja menyaksikan seberapa kuat serangan pistolmu itu." Kim Ha-jin menjawab, Itu adalah senjata pribadiku," sambil menunjukkan senjatanya. "Apakah ini sudah cukup jelas bagimu?" Chae Na-yun terkejut karena melihat senjata itu dan mengatakan, "Dasar orang gila, kau bisa diskors kalau kau ketahuan memilikinya." Kim Ha-jin menjawab, "Makanya itu aku hanya menggunakannya dalam situasi yang penting." Dan Kim Ha-jin juga bisa untuk menyembunyikan senjatanya di dalam stigmanya. Jadi, dia seharusnya tidak akan kena skors karena tertangkap memiliki senjata pribadi. Lalu Chae Na-yun bertanya kepada Kim Ha-jin, "Kau masih terlihat sangat kuat, bahkan dengan senjata itu. Apa mungkin talentmu merupakan penguatan senjata api?" Kim Ha-jin pun menjawab, "Terserahlah, kau bisa percaya apa yang kau percayai." Lalu Chae Na-yun pergi dari situ dan mengatakan, Jadi itu rupanya. Aku akan mengabaikan kenyataan kalau kau memiliki senjata pribadi. Jadi, lain kali jangan dipakai. Dan satu hal lagi. Apa kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kau katakan padaku?" Kim Ha-jin pun terdiam sejenak dan menjawabnya, "Tidak ada." Setelah itu Kim Ha-jin pun berpikir, "Jika aku meminta maaf sekarang,
Aku yakin dia akan memaafkanku karena menyinggung soal kakaknya. Tetapi aku tidak bisa melakukannya. Akan lebih baik kalau hubunganku dengan Nayun sebatas kenalan yang tidak terlalu dekat. Karena aku harus membunuh Chae Jin-yeon yang merupakan kakaknya. Lalu, di dalam dungeon terdengar suara pengumuman. Ini merupakan pengumuman kepada para kadet. Hentikan raid-nya dan segera tinggalkan dungeon-nya. Pengumuman ulang, hentikan raid-nya dan segera tinggalkan dungeon-nya. Setelah itu, di sini diinformasikan kalau di dalam pelatihan dungeon raid ini sebenarnya ada beberapa masalah. Dari beberapa kamera pengawas yang mendadak tidak berfungsi begitu tesnya dimulai, hingga keberadaan monster yang asli, alih-alih boneka, bahkan penempatan para staf yang tidak sesuai, yang membuat masalah ini terdeteksi sangat lama setelah masalah terjadi. Meskipun ada masalah-masalah yang sangat serius, karena tidak adanya korban jiwa, Cube memberitahu para kadet bahwa mereka akan menyelidiki masalah ini sendiri. Cerita pun berlanjut. Terlihat Kim Ha-jin yang sedang duduk sambil menyangga dagunya. Ia pun berpikir, para Dejin yang memegang posisi eksekutif di dalam Cube berhasil menyembunyikan kejadian ini rapat-rapat. Investigasi terkait kejadian ini dilakukan setelah episode kedua. Jadi, untuk sekarang, mari fokus kepada Seven. Efek samping dari membentuk kontrak dengan seorang demon yaitu amplifikasi emosi dan obsesi. Itu akan menjadi skenario terburuk jika emosi Seven tidak terkendali dan dia mengamuk ketika dia sedang berduaan dengan Nayun. Untuk mencegah situasi itu terjadi, aku perlu melihat perilaku Seven dan Nayun. Lalu Kim Ha-jin memegang laptopnya dan membuka sebuah aplikasi. Aplikasi itu dapat mengakses ke dalam sistem pesan milik Nayun. Ia pun melihat percakapan Nayun dengan Seven. Setelah membaca pesan itu, Kim Ha-jin berpikir, hari Minggu di klub hunting. Itu adalah hari di mana Seven akan mengamuk di jalan cerita yang asli. Aku ingin tahu apa aku bisa ikut, tetapi aku harus menyiapkan berbagai hal untuk jaga-jaga. Karena aku sudah cukup kuat, aku rasa ini waktunya aku pergi ke Dungeon MT Gari. Tiba-tiba Kim Ha-jin mendapatkan sebuah telepon dari Kim Soo-ho. Kim Soo-ho mengatakan, "Hei Kim Ha-jin, apa kau senggang hari Jumat nanti? Aku punya permintaan untukmu." Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.